Redmi baru saja mengumumkan kehadiran perangkat Redmi Note 11T Pro untuk pasar China lebih dulu. Dan kemarin baru saja membuka ajang penjualan perdananya menurut General Manager Redmi. Luo Weibing diungkapkan bahwa penjualan Redmi Note 11T Pro yang baru saja dimulai tersebut berhasil menjual sebanyak 270.000 unit hanya dalam waktu 1 jam saja. Tidak disebutkan secara rinci perangkat mana yang berhasil terjual sebanyak itu dalam kurun 1 jam. Tetapi diasumsikan bahwa Weibing menyebutkan angka penjualan ini untuk perangkat Redmi Note 11T Pro dan Redmi Note 11T Pro Plus sekaligus. Poco merilis Poco X4 Pro 5G pada Februari 2022. Kalian bisa mengharapkan jika Poco X4 GT akan dirilis dalam waktu dekat, setelah ponsel itu memperoleh sertifikasi NBTC Badan Sertifikasi di Thailand. Poco X4 GT yang muncul di situs NBTC memiliki kode model 22041216G, tapi spesifikasi ponsel itu tidak dicantumkan. Menurut rumor yang beredar, Poco X4 GT adalah rebranding dari Redmi Note 11T Pro yang dirilis di China bulan lalu. Jejak Xiaomi di industri smartphone tampaknya benar-benar mampu mempengaruhi pasar perangkat Android di pasar global. Berbagai macam produk garapannya sangat dikenal dan difavoritkan oleh banyak orang, tak terkecuali di pasar Indonesia. Bagaimana tidak? Sejak masuk ke pasar tanah air, produsen smartphone berbasis Android asal Tiongkok ini langsung mendobrak dengan berbagai lini produk HP yang dibanderol terjangkau. Sejak saat itu sampai sekarang, setiap produk Xiaomi pun selalu dinantikan oleh para penggemarnya. Memasuki pertengahan tahun 2022, pabrikan asal negeri tirai bambu ini tentu saja Xiaomi telah mempersiapkan produk smartphone andalannya sebagai amunisi baru. Yang terbaru adalah Xiaomi Redmi Note 11T Pro yang tak lain merupakan lini generasi terbaru dari Redmi Note 10T Pro. Spesifikasi Redmi Note 11T Pro dan Note 11T Pro Plus hampir sama persis, hanya ada beberapa aspek saja yang berbeda. Seperti di kapasitas baterai, konfigurasi memori, dan dukungan fast charging. Menariknya nih guys, CEO Xiaomi yang bernama Li Jun baru-baru ini mengungkap dirinya menggunakan 4 HP Android sekaligus. Hal ini diungkap langsung oleh Li Jun lewat akun Weibo dengan membagikan foto 4 ponsel yang digunakan saat ini. Adapun ponsel yang bos Xiaomi pakai adalah Xiaomi 12, Xiaomi Mi 11 Ultra, Redmi Note 11T Pro atau kita sebut Poco X4 GT, dan Xiaomi Civi. Dilansir Android Headline Sabtu 11 Juni 2022. Li Jun mengakui dirinya sering gonta-ganti ponsel, namun keempat series ini adalah yang dipakai sekarang. Tak hanya itu, dia menyebutkan keempat ponsel tersebut digunakan secara aktif, secara bergiliran dalam kegiatan sehari-hari. Lantas bagaimana spesifikasi Redmi Note 11T Pro versi China? Sebelum masuk ke inti pembahasan, kami ingin bilang, kalau smartphone Redmi Note 11T Pro ketika masuk pasar Indonesia namanya berubah menjadi Poco X4 GT. Smartphone ini masih menggunakan material plastik guys, sehingga permukaan terasa berbeda dipegang atau saat dilihat dari dekat. Beralih ke bagian layar, Poco X4 GT juga telah dimodali dengan teknologi layar yang terbilang cukup mumpuni. Spesifikasi layar yang memanjakan mata ini ditambah layar berkualitas LTPS LCD. Dengan ukuran layar 6,6 inci dengan refresh rate 144 Hz yang maksimal untuk bermain game. Tidak ketinggalan pula smartphone ini dibekali Corning Gorilla Glass 5 dan sidik jari di samping layar. Jika dibandingkan dengan Poco X3 GT, justru HP Poco X4 GT sangat mengalami peningkatan yang signifikan daripada Poco X3 GT di Indonesia. Selain memiliki tampilan modern dan menarik, tentu saja spesifikasi Poco X4 GT ini akan dibekali dengan berbagai komponen hardware serta sistem software yang sangat mumpuni di kelasnya. Di antaranya seperti penggunaan chipset dari MediaTek, yakni series MediaTek Dimensity 8100 dengan fabrikasi 5 nanometer. Bahkan chipset ini lebih tinggi dari Snapdragon 870. Jika Poco X4 GT sudah memakai chipset Dimensity 8100, itu artinya akan ada peningkatan signifikan dari pendahulunya yang pakai Dimensity 1100 aja. Tapi berbicara soal Dimensity 8100, kami pribadi sudah cukup puas dengan chipset ini. Bersyukur Xiaomi tidak melakukan downgrade di Poco X4 GT series ini, which is literally chipset Dimensity 8100 mampu mengalahkan Dimensity 1100 dan Snapdragon 870 yang dipakai di smartphone Poco X3 GT dan Poco F4 di Indonesia. Hanya saja Dimensity 8100 kabarnya cuma kalah dengan chipset terbaru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 888.
jika masuk pasar Indonesia dengan chipset Dimensity 8100. Kami bisa menjamin HP ini bakal laku keras di pasaran Indonesia, apalagi di harganya cuma 3 jutaan. Tak sampai di situ saja, smartphone kelas menengah Xiaomi ini turut serta dibekali RAM 6GB dan 8GB, yang dipastikan bakal mampu menjamin kecepatan performa multitasking. Bahkan untuk menjamin kebutuhan penyimpanan, smartphone ini juga telah menawarkan dua pilihan memori internal berkapasitas 128/256GB yang mana dipastikan mampu menjadi ruang simpan secara ideal. Smartphone ini menggunakan sistem operasi Android 12 yang dilapisi dengan tampilan antarmuka MIUI 13 ciri khas Xiaomi. Bergerak ke sektor lain, kami di sini juga akan turut serta membahas bagian fitur lain dari spesifikasi Poco X4 GT, yakni pada bagian kamera. Di smartphone ini ada triple kamera utama yang masing-masing memiliki ketajaman resolusi mulai 64 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan kamera gimmick makro sensor 2 megapiksel. Sayang beribu sayang, Xiaomi tidak memakai kestabilan OIS di dalam video ini. Jadi jika kalian ingin memiliki kamera dengan OIS lebih baik, beli Poco F4 aja. Hebatnya pada sektor kamera utama dari Xiaomi ini sudah dibekali oleh fitur perekaman video 4K pada 1080 pixel. Di sisi lain, tak lupa juga bahwa Poco X4 GT turut dibekali oleh satu kamera depan 20 megapiksel sebagai fitur untuk menjamin kebutuhan selfie. Jadi sudah pasti Poco fans akan merasa puas dengan hasil foto kamera dari smartphone ini yang sangat berkualitas dan begitu berkesan. Selanjutnya, sektor konektivitas yang diusung oleh spesifikasi Poco X4 GT tampaknya juga jadi salah satu sektor yang tak bisa ditinggalkan begitu saja. Kemudian untuk mendukung aktivitas lain, ada juga beberapa fitur koneksi jarak dekat, seperti Bluetooth 5.2, dual speaker stereo dari JBL, koneksi NFC, infrared blaster, vapor cooling chamber, USB Type-C, dan USB on the go. Menariknya nih guys, smartphone ini masih memakai lubang audio 3,5 mm sebagai lubang kabel headset. Tidak ketinggalan pula ada IP53 rating tahan air dan debu sehingga kalian bisa basah-basahan dengan smartphone ini. Baterai turut jadi pembahasan prioritas oleh saya sebagai salah satu sektor penting untuk menjamin kebutuhan akan daya dari spesifikasi Poco X4 GT itu sendiri. Sedangkan untuk kapasitas daya baterainya, Poco X4 GT juga terbilang cukup besar hingga 5000 mAh. Dengan fitur baterai berupa pengisi daya cepat 67 Watt. Masuk kepada sesi paling akhir dari pembahasan kali ini, kita akan mengulas terkait soal informasi harga Poco X4 GT terbaru. Menyinggung harga Poco X4 GT terbaru, sudah barang tentu menjadi topik yang membuat banyak orang penasaran. Menilik dari speknya, tampaknya memang smartphone ini dirancang untuk menyasar kelas menengah. Berbicara soal perilisan HP ini sudah dirilis di China pada 24 Mei 2022. Untuk pasar Indonesia dan Asia Tenggara lainnya, smartphone akan berganti nama menjadi Poco X4 GT, seperti kata GSM Arena dan Gizmo China. Jika benar-benar dipastikan masuk pasar tanah air, maka harga Poco X4 GT akan sedikit berbeda dari harga yang di China. Mungkin saja smartphone ini bisa dirilis ke Indonesia pada bulan Agustus 2022 mendatang, dengan harga 3-4 jutaan tergantung varian yang masuk. Oke, itu dia tadi pembahasan dari kami mengenai HP Poco terbaru, yakni Poco X4 GT. Jika ada pertanyaan tentang seputar HP ini, kalian bisa komen di kolom komentar ini. Kami usahakan membalas semua komentar dari kalian.